Korban patah tulang tenggorokan akibat terjerat kabel semrawut di Jakarta, Sultan Rifat Al-Fatih memutuskan untuk mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Mahfud MD. Dalam suratnya, Sultan menceritakan kondisi dirinya pasca kecelakaan. Besar harapan Sultan bisa kembali sehat dan beraktivitas seperti sedia kala. Ia pun menyampaikan permohonan untuk mendapat keadilan atas kejadian yang menimpanya, terutama perihal negosiasi yang lebih objektif. Sementara itu, penyelidikan terkait tewasnya Vadim bin Sunarto, pengemudi ojek online akibat terjerat kabel di Palmerah, Jakarta Barat juga terus dilakukan. Kepolisian Unit Laka Lantas Satuan Wilayah Jakarta Barat telah memeriksa 3 orang saksi, yakni polisi yang berada di tempat kejadian, rekan korban, dan keluarga korban. Namun sayangnya dari hasil penyelidikan sementara, korban disebut tewas akibat lalai dalam berkendara. Dari hasil penyelidikan masih lidik, masih kita kembangkan. Apa sih penyebab yang langsung? Dari info yang pertama masih OC aja, off control. Yaitu yang disebabkan karena kelalaian pengendara itu sendiri yang menyebabkan laka lantas yang terjadi. Kami mencoba menelusuri lokasi kejadian tersebut. Ternyata tempat kejadian perkara bukan di Jalan KS Tubun, seperti yang banyak dinarasikan di media sosial. Lokasi Vadim terjerat kabel merupakan Jalan Brigjen Katamso, Palmerah, Jakarta Barat. Di sini memang masih terlihat sejumlah kabel yang menjuntai dan semrawut. Meski kabel yang diduga menjadi penyebab kecelakaan Vadim sudah dirapikan. Beberapa pihak mulai dari Kamtibmas, kemudian Polres dan juga Kodim di Jakarta Barat ini sempat melakukan perapihan terhadap kabel-kabel yang ada di kawasan ini. Namun kami ingin tunjukkan pada sahabat bahwa masih ada kabel yang cukup rendah dan bahkan bisa saya sentuh seperti ini. Nah, ini berpotensi untuk kemudian menjuntai kembali dan membahayakan pengendara atau para pengguna jalan yang melintas di Jalan Brigjen Katamso ini, terutama bagi para pengguna sepeda motor. Selaku yang bertanggung jawab atas kabel semrawut, Dinas Bina Marga DKI mengaku telah membentuk Satgas Kabel Udara. Tugas dari Satgas ini memutus jaringan kabel tak berizin. Namun sayang, kondisi semrawutnya kabel di ibu kota terus saja terjadi. Salah satu penyebabnya karena tidak ada kewajiban kabel berada di bawah tanah. Selain itu, ada pula tumpang tindih antara perizinan dan rekomendasi teknis. Pada dasarnya kami sebagai regulator ingin memastikan bahwa kondisi utilitas yang ada di lapangan itu tentu sesuai dengan rekomendasi atau spesifikasi teknis yang dikeluarkan oleh Pemda, dalam ini DBM. Tetapi perizinan kan tentu dikeluarkan oleh PTSP ya kalau perizinannya. Sebenarnya sejak tahun 2021, Pemprov DKI akan memindahkan kabel-kabel dari atas ke bawah tanah yang disebut dengan proyek Sarana Jaringan Utilitas Terpadu atau SJUT. Untuk tahap pertama akan dibangun jaringan kabel bawah tanah sepanjang 102 km di DKI Jakarta. Namun sayangnya 2 tahun berjalan, progresnya baru 24,5 km saja atau baru seperempatnya. Dari Jakarta, Tim Liputan RTV.